Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ristinani dari SMA Negeri 14 Oku, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik kucing menggunakan alur tirta. Saya Ristinani sebagai kucing dan rekan saya Angri Maria sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Selamat Siap. siang Bu Anggi, apa kabar nih? Selamat siang Bu Risti. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Risti. Oke, terima kasih Bu Risti sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Yang saya ingin berdiskusikan ini tentang siswa loh Bu Risti. Siswa saya itu yang bernama Dimas Bu Risti di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya itu yang namanya Dimas itu akhir-akhir ini sering malas dan nakal Bu Risti. Saya butuh masukan dari Bu Risti. Oh gitu. Saya sebelumnya senang nih ya diajakin diskusi atau lagi nanti bisa bantu Bu Anggi gitu. Jadi Dimas ini malas gitu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu Anggi bisa sedikit cerita gitu apa nih yang terjadi dengan Dimas belakangan ini gitu Bu Anggi? Iya Bu. Iya, yang terjadi sama Dimas belakangan ini, dia itu sering tidak menyelesaikan tugas, Bu Risti. Terus bukan hanya tidak Hmm. menyelesaikan tugas, tapi datangnya sering terlambat, Bu Risti, dan mengganggu teman-temannya di kelas. Hmm, saya sudah mencoba nih, Bu Risti, Hmm. sudah menegur, terus memberikan sanksi juga, Bu Risti, tapi sepertinya tidak efektif, Bu Risti. Wah, complicated sekali ya, Bu ya. Ternyata banyak nih permasalahannya ya. Selain datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, jahil juga Iya. ternyata ya sama teman-temannya. Wah, Bu Anggi luar biasa sekali nih. Udah Sering coba mengganggu kasih temannya di kelas, sanksi. Bu Risti. Dan ternyata Bu Anggi sudah coba kasih sanksi, tapi tidak efektif gitu ya, Bu Anggi ya. Oke, Iya jadi Bu gini Risti. Bu Anggi. Ya, jadi coba kita pahami dulu Bu situasinya nih Bu Anggi ya. Eh, tapi sebelum itu coba Ibu Anggi Mhm, ceritakan gitu Bu sedikit gimana caranya Bu Anggi menghadapi Dimas ini gitu Bu. oke. Ya Bu ya, saya sedikit bercerita ya Bu ya. Selama ini, saya sudah memberikan bimbingan ya Bu ya. Saya ajak ke ruang BK, memberikan bimbingan individu mungkin Bu ya sama dia, terus, sanksi juga sudah saya berikan Bu, tapi masih tidak efektif nih. Saya juga sudah mengajak berbicara secara personal, tapi murid tersebut cenderung untuk menutup diri. Seperti itu Bu Risti. Mm-mm. Wah, sudah banyak cara ya Bu ya. Sudah diajakin Mhm, bimbingan gitu Bu ya. Ternyata mhm. masih nggak efektif ya Bu Anggi ya gitu ya. Hmm. Iya Bu Risti. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Anggi sudah sedikit berbagi nih Bu ya untuk ceritanya nih. Mhm, Nah Bu Anggi, setelah Bu Anggi mencoba membimbing si Dimas gitu ya, udah diajakin ngobrol gitu kan. Nah, eh, kan siswa ini punya kepribadian ya Bu Anggi ya. Nah, dari skala mhm. 1 sampai 10 nih Bu Anggi, menurut Bu Anggi, Bu Anggi itu sudah puas belum nih memahami kepribadian si Dimas nih? Jadi antara 1 sampai 10, berapa skala yang eh, Ibu nilai nih untuk kepribadiannya si Dimas? Iya, mungkin anak ini cenderung menutup diri Bu Risti ya. Jadi untuk, memahami kepribadian Dimas tersebut dari skala yang Ibu Risti sebutkan 1 sampai 10 Bu Risti, mungkin saya berada di angka 4 atau 5 Bu Risti. Karena ketika saya ajak berbicara, si Dimas ini mau Bu Risti menjawab, tapi cenderung untuk lebih
tertutup cak itu Bu Risti. Masih Anaknya itu lebih tertutup. cenderung ke tertutup. Masih Jadi tertutup jadi Bu dia tuh Risti. belum open banget gitu Bu ya kalau dia cerita-cerita gitu Bu Anggi ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi Iya. itu tuh sudah sedikit gambaran yang jelas Bu. Itu sudah cukup jelas nih gambarannya. Nah, sekarang Bu Anggi Mm. ya, coba kita eksplorasi lagi nih Bu. Pastikan ada cara-cara lain nih yang bisa kita gunakan untuk Mm. membuat Dimas ini lebih terbuka lagi Bu. Siapa tahu nanti Dimasnya juga bisa mengungkapkan apa yang Dimas rasakan. Mm-mm. Iya Bu Risti. Mungkin saya bisa eh, melalui dengan mengajak berbicara Dimas secara pribadi mungkin Bu Risti ya. Mungkin saya Mm-mm. ajak dia tuh ke ruangan BK, ajak berbicara secara personal mungkin Ibu ya. Terus di dalam mengajaknya itu di dalam suasana yang santai dan tanpa tekanan. Iya. Mm-mm. Kemudian saya menanyakan bagaimana perasaan eh, Dimas. Mungkin ada hal yang mengganggunya seperti itu, Bu. Mungkin ada hal-hal lain kenapa dia cenderungnya untuk menutup diri, mungkin ada hal lain mengganggunya, mungkin seperti itu, Bu. Itu udah bagus, Bu. Itu salah satu strategi yang sudah bagus, Bu Anggi. Nah, selain strategi itu, Mhm. kira-kira ada strategi lain lagi nggak nih, Bu? Strategi yang lain mungkin Bu Risti ya, apa ya Bu Risti ya? Tentu ada Bu, saya mungkin melakukan pemanggilan terhadap orang tua nih Bu, melibatkan orang tua supaya saya bisa berkolaborasi dengan kedua orang tua Dimas, eee, bagaimana perkembangan dia di rumah ataupun di lingkungan tempat Dimas itu tinggal, Bu Risti. Hmm, Mungkin dengan cara seperti itu saya bisa menemukan solusi untuk Dimas ini menjadi lebih baik lagi atau tidak malas lagi, Bu Risti. oke. Ya, itu juga udah bagus nih, Bu ya. Berarti Bu Anggi sudah punya dua strategi nih, Bu, untuk mengetahui kepribadian Dimas atau juga untuk membuat dia lebih terbuka. Nah, sekarang Bu, kita Mhm. kembali lagi. Tadi kan salah satunya juga dia ini di kelas tuh kayaknya males-malesan gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin Bu Anggi Mhm. bisa buat strategi lain gitu, Bu, yang bisa Bu Anggi lakukan di kelas. Apa ya, Bu Risti ya, strategi lain ya? Mungkin, strategi yang akan saya berikan itu berupa kalau saya melaksanakan bimbingan klasikal mungkin atau bimbingan kelompok, Bu Risti ya, saya memberikan tugas-tugas atau, membimbing yang lebih bervariasi lagi mungkin. Hmm, Iya. ya ya, itu rencana yang bagus banget, Bu Anggi. Ya, semoga bisa diterapkan dengan baik Mhm. ya, Bu Anggi ya. Nah, Bu Anggi, eh, setelah Bu Anggi membuat beberapa rencana dan strategi ini, Bu, gimana perasaan Bu Anggi? Perasaan saya mungkin saya harus lebih, percaya diri lagi ya, Bu Risti ya, terhadap diri sendiri dalam, menangani siswa mungkin Bu Risti ya, dan memberikan semangat lagi untuk, mencobanya nanti, lebih bersemangat lagi untuk mencoba Bu Risti. Iya, harus semangat dong Bu Anggi. Ya, saya yakin Bu ya, Mhm, ini akan memberikan dampak yang positif buat Dimas Bu. Jadi Bu Anggi jangan ragu Bu, Bu iya, Anggi harus yakin, harus semangat. eh Kalau Dimas itu bisa berubah jadi lebih baik lagi gitu Bu Anggi ya. Nah, Bu mhm. Anggi, kira-kira ada hal lain lagi nggak nih yang mau kita bahas gitu di sesi coaching kali ini Bu Anggi? Kayaknya cukup ya Bu Risti ya, kayaknya cukup, Oke, terima kasih sudah berkesempatan waktunya untuk coaching bersama saya Bu Risti, mungkin sama-sama. saya akan memberikan bimbingan yang lebih lebih bervariasi lagi terhadap murid saya nantinya Bu Risti. Ya, semoga berhasil Bu Anggi ya. Iya. Oke Bu Risti, terima Nah, sampai kasih. jumpa Bu Anggi. Sampai jumpa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.